Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qa'il mautul fuja'ah rahatan lil mu'minin wa mu'akhadatan lil kafirin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-mukarramin, para pengguru, para asatid, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sama-sama kita muliakan dan hormati. Para undangan, musyayyikin, segenap lapisan masyarakat dusun Menggala, dusun Kerujuk, dusun Desa Menggala yang berkenan hadir memenuhi undangan keluarga almarhum Niki. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Musyayyikin jamaah duka rahimakumullah. Almarhum Niki menurut bisik-bisik dari keluarga meninggal dunia dalam keadaan tidur, tidak ternyata dan tidak terduga. Boleh separani meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Yang penting meninggal dunia dalam iman dan Islam. Walaupun meninggal dunia dalam keadaan mendadak, membawa iman itu adalah selamat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bacakan tadi, mautul fuja'ah rahatan lil mu'minin wa mu'akhadatan lil kafirin. Meninggal dunia dalam keadaan tidak terduga, itu adalah menjadi kesenangan, menyenangkan bagi orang mukmin, dan itu adalah menjadi siksaan yang berat bagi orang-orang kafir. Musyayyikin jamaah duka rahimakumullah. Apapun bentuk kematian, yang penting sekali lagi kita beriman, yang penting kita Islam. Mati niki, ngenangan niki adalah urusan Allah sepenuhnya. Karena firman Allah yang bacakan tadi, semua kita adalah punya akhir hayat. Kalau hayat kita sudah berakhir, tidak dapat ditunda, tidak dapat ditarik, kendati hanya sekali. Tepat pada waktunya itu di sanalah kita akan meninggal dunia. Jangankan yang kelungguh itu, lain itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di suatu waktu Nabi Daud itu didatangi oleh malaikat maut itu. Malaikat maut itu menyuruh beliau untuk mewariskan kerajaan dan mewariskan kenabian kepada putra-putranya. Siapa yang cocok menjadi nabi, dialah akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Siapa yang cocok menjadi raja, dialah langsung dilantik menjadi raja. Yang kumpulin niki putra-putranya leaulah. Lalu Nabi Daud berkata kepada anak-anaknya, wahai putraku semua, taukah maksud ayahandamu mengumpulkan kalian di tempat ini?
Mereka menjawab tidak tahu. Hari ini saya akan mewariskan kerajaan kepada salah satu di antara kalian, dan sekaligus akan menjadi pengganti, menjadi nabi rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu syarat. Siapa di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaan itu, dialah yang akan menjadi raja, dialah yang akan menjadi nabi rasul. Dengar bagus-bagus pertanyaannya. Pertanyaan pertama, di mana tempat iman? Yang kedua, di mana tempat akal? Yang ketiga, di mana tempat kekuatan? Yang keempat, di mana tempat malu? Yang kelima, di mana tempat cinta? Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Yantinya niki yang angkat tangan niki adalah Sulaiman, anak masih muda belia. Saya anda, saya ayah anda, insya Allah akan menjawabnya. Ayo Sulaiman jawab dia. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, iman itu tempatnya adalah di dalam hati. Benar apa enggak? Benar, kata Nabi Sulaiman. Kemudian akal itu, yang kedua, akal itu tempatnya di otak. Benar apa enggak ayahanda? Benar. Yang ketiga, kekuatan itu tempatnya adalah di dalam tulang. Benar apa enggak ayahanda? Benar, Sulaiman katanya. Yang keempat, malu itu tempatnya adalah di mata. Benar apa enggak? Benar, kata Nabi Daud. Yang kelima, cinta. Cinta itu adalah tempatnya di dalam jantung. Benar apa enggak? Benar, kata Nabi Sulaiman. Semua jawaban daripada Nabi Sulaiman itu benar. Maka seketika itu langsung terus Nabi Sulaiman dilantik menjadi raja. Yantinya bubar acara ini, yantinya pergi Nabi Sulaiman dari aula. Dia menuju, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Daud pergi dari aula menuju tempat semedi yang berupa musalla. Nah, barunya niki melangkah, cuma satu langkah, mau naik ke musallanya, datang malaikat maut, stop ya Nabiullah, sampai di sini. Sampai di sini ajalmu, wahai Rasulullah. Nabi Sulaiman niki mendoa, ya Allah, mohon izin untuk sholat 2 rakaat saja. Jadinya sholat dulu 2 rakaat, antenya ngenangan, tapi tidak dikasih. Pas antenya melangkah lagi sekali, niki jatuh Nabi Daud. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu jadi kematian niki adalah rahasia Allah. Memberikan tiang itu niki ngenangan, yang mengetahuinya cuma Allah. Sangka lain niki Imam Maliki di dalam suku mimpi menempurkan jamalakul maut niki. Artinya ketua niki saya itu kutuhnya. Hukumnya adalah malaikat maut. Ulamunnya marak butuh sebab bara impian karing kira kilo, karing kira minggu, kira bulan, kira tahun umur siang dunia. Artinya angkatin tangan itu di majari malaikat maut. Lalu dia lanjutkan perkataannya, 5 itu artinya apa? 5 hari apa? 5 minggu, 5 bulan atau 5 tahun? Artinya ngasa terus bangun bikin Nabi Sulaiman, Imam Malik ini bingung ini. Lagi berapa hari umur saya? Gantinya lemak-lemak niki, lalunya niki silaturahim tiba Imam Ibnu Sirin ngetuanin makna daripada 5 jari yang diangkatkan oleh malakul maut. Imam Sirin niki, Ibnu Sirin niki ahli mimpi, gantinya senyum niki, marak betul Tuan Syekh.
5 niki tidak ada tahu yang mengetahuinya. Seorang pun tidak ada yang mengetahui arti yang 5 itu. Mana yang 5 tidak ada mengetahuinya? Pertama adalah mengenai ajal. Kapan kita akan mati? Dek nyarak suku tahu pun yang mengetahui dirinya akan meninggal dunia. Yang kedua adalah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Deknya arak walaupun malaikat Jibril tidak mengetahui yang namanya hari kiamat. Apalagi dia tukang tenung, tukang palak, tukang sihir niki. Jangan dipercayai. Orang malaikat maut saja tidak mengetahui kapan hari kiamat. Si kedua niki adalah rintikan butiran hujan. Berapa jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya. Yang keempat, yang tidak ada mengetahuinya itu adalah bayi yang masih dalam perut ibu itu. Artinya bagaimana untuk seterusnya? Apakah dia akan menjadi orang baik, menjadi orang jelek? Akan menjadi terpelajar, menjadi orang yang tidak terpelajar. Yang mengetahuinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yang tidak mengetahuinya itu, tidak ada yang mengetahuinya itu adalah apa yang terjadi besok hari kepada kita. Apakah kita akan bahagia besok atau kita akan menderita? Apakah kita sehat ataukah kita sakit? Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Yang pertama meninggal dunia. Almarhum mungkin dia tahu dirinya menangan mesti. Andainya kalau dia ketahui dirinya akan meninggal dunia pada malam tadi, niscaya almarhum itu pergi ke masjid lalu bertobat. Tapi mati itu tidak ada yang mengetahuinya. Andainya orang yang memanjat pohon kelapa tahu dirinya akan jatuh, masakan dia mau memanjat pohon kelapa? Andainya orang yang naik mobil tahu dirinya itu mobilnya akan tabrakan atau jatuh, niscaya kita tidak mau naik mobil. Tapi itu merupakan rahasia Allah. Namun syukurnya yang pelungguh niki tetap jadi orang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Almarhum meninggal dunia dalam iman, almarhum meninggal dunia dalam Islam. Itu yang termasuk dalam sabda Nabi, rahatun lil mu'minin, adalah menjadi kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Insya Allah almarhum menjadi orang yang berbahagia, terlepas dari penderitaan dunia, terlepas dari kesusahan dunia, terlepas dari penyakit dunia, terlepas dari kekecewaan dunia. Tinggal almarhum akan menerima hasil amal ibadah yang pernah dilakukan di atas dunia ini. Namun almarhum di samping melakukan kebaikan-kebaikan, banyak juga dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh almarhum. Itu yang menyebabkan almarhum itu tidak serta-merta mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Agar tidak terhalang almarhum mendapatkan kenikmatan kebahagiaan syurgawi yang dialirkan oleh Allah di dalam kuburnya, maka almarhum harus bebas dari dosa dan salah. Oleh karena itu yang mewakili keluarga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kerujuk ini, berkenan kiranya untuk sama-sama kita maafkan kesalahan almarhum. Sampun nanti jamaah kemaafan ya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan almarhum ini tidak mempunyai utang. Mudah-mudahan. Tapi kalau pun almarhum mempunyai utang, mudah-mudahan utang itu terlalu sedikit jumlahnya. Yang jumlahnya itu karena sedikitnya, yang memberi utang itu tidak merasa keberatan untuk menyedekahkan dan menghalalkannya. Insya Allah yang pernah memberikan sedekah halal utang tersebut, kami dari keluarga mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Tapi kalau terbilang utang dikit, utang besar, mohon berkenan kiranya kita
untuk melepaskan tanggung jawab utang piutang ini kita pindahkan kepada keluarga yang masih hidup. Insya Allah keluarga akan menanggulangi utang tersebut. Yang penting almarhum hidup lahir di dunia ini tidak membawa dosa dan salah, meninggal dunia juga tidak membawa dosa dan salah. Almarhum lahir ke dunia ini tidak membawa utang piutang, maka almarhum harus itu juga meninggal dunia bebas dari utang piutang. Itulah hamba-hamba Allah yang menjadi bakal cikal penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai kata takziah, almarhum itu masih muda, statusnya menjadi seorang suami. Sampun yang maklum, orang bersuami istri itu adalah terlalu. Perempuan itu, istri itu, seorang yang paling dia cintai itu adalah suaminya. Orang yang paling dia hormati adalah suaminya. Yang paling dia kangen adalah suaminya. Namun karena ujian Allah berlaku kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga terdekatnya, yang pada dasarnya almarhum setiap waktu bercanda gurau, saling berikan hiburan, saling berikan nikmat dengan istrinya. Namun sekarang sekali lagi itu adalah merupakan kehendak takdir Allah. Almarhum yang pada dasarnya suami tercinta sekarang sudah lindet dalam pandangan mata, terputus dalam relung hati. Almarhum cuma ada di dalam kenangan, almarhum cuma ada di dalam khayalan dari istrinya, kenangan dari anak-anaknya. Mudah-mudahan kenangan itu hanya kenangan yang baik-baik saja, dan dengan itu istri dan anak-anaknya akan mendoakan almarhum. Semoga almarhum diampuni semua kesalahannya. Semoga almarhum diterima semua amal kebajikannya. Semoga almarhum dilapangkan dada, dilapangkan kuburannya. Semoga kuburan almarhum dijadikan menjadi taman daripada beberapa taman di surga, dan diiringi dengan kata-kata sabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sering yang sampaikan itu, hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, di dalam surga kita berjumpa. Selamat tinggal suamiku, itu kata-kata yang cocok bagi seorang istri. Selamat tinggal ayahandaku, itu kata-kata yang cocok bagi seorang anak. Selamat tinggal saudaraku, kata yang pantas bagi seorang saudara. Ingat, almarhum adalah hamba Allah, yang memiliki dia adalah Allah, yang memiliki kita adalah Allah. Rela kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahul Fatihah.